Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cakra Esko Memkom. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Perguruan Tinggi STIMIK Catur Sakti Kendari pada program studi sistem komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya adalah jaringan komputer 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4 dengan beban 3 SKS yang terdiri dari teori 2 SKS dan 1 SKS adalah praktikum. Baik, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar arsitektur serta implementasi jaringan komputer dari sisi teori maupun sisi praktek. Harapannya, pemahaman tersebut dapat diaplikasikan dalam jaringan komputer, baik dari sisi teori maupun praktek, di dalam dunia profesional dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, selanjutnya untuk definisi jaringan komputer yang pertama, jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti sharing file atau sharing printer. Yang kedua, agar jaringan dapat berfungsi dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur berbagai sumber daya. Yang ketiga, dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Untuk manfaat jaringan komputer terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu berbagai pakai peralatan dan sumber daya, integrasi data, komunikasi data, distribusi atau processing data, keteraturan aliran informasi, keamanan data, konektivitas berbagai jenis di antara jaringan komputer. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer dalam pembelajaran ini kita membutuhkannya untuk salah satu software simulasi jaringan. Di mana Cisco Packet Tracer ini dikembangkan oleh Cisco Simulasi Jaringan, maksudnya jadi software simulasi jaringan bisa dibuat jaringan selayaknya di kehidupan nyata. Jika nanti praktikumnya menggunakan perangkat asli, tentunya kita akan memerlukan banyak tempat, waktu, dan pastinya biaya. Di mana harga satu perangkat jaringan umumnya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Maka karena itu, software simulasi jaringan Cisco Packet Tracer dibuat untuk pembelajaran, di mana media transmisi yang kita gunakan sementara ini masih berupa kabel, terutama untuk kabel UTP dengan konektor RJ45. Permasalahannya adalah ketika kita ingin mempraktekannya, kita harus menggunakan banyak perangkat yang diperlukan seperti PC, hub, switch, dan router, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, pembelajaran dapat melakukan simulasi membuat jaringan dengan tidak perlu membeli seperti tadi yang disebutkan router, hub, perangkat lain untuk menghubungkan banyak komputer. Jadi untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan menjelaskan terkait penggunaan Cisco Packet Tracer. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah jaringan komputer yang membahas tentang fungsi jaringan komputer serta bagaimana membuat topologi jaringan yang diimplementasikan secara langsung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Melalui video ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep serta praktikum membangun dan mengelola jaringan komputer secara efektif dan benar dan baik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, next. Apa dilihat ya? Cisco Packet Tracer adalah salah satu software simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco. Tempat, waktu, dan pastinya biaya. Harga satu perangkat jaringan umumnya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Itu baru satu perangkat. Makanya karena itulah software simulasi jaringan Cisco Packet Tracer ini dibuat untuk pembelajaran. Jadi di sini
Cisco Packet Tracer ini kelebihannya tadi sudah disampaikan, bisa melakukan praktik nyata tanpa mengeluarkan banyak biaya. Oke, next. Artinya dia berbagi itu saling berkomunikasi atau sumber daya. Nah, di sini media transmisi yang kita gunakan sementara ini masih berupa kabel, terutama untuk kabel UPS dengan konektor RJ45. Next, kita mau melakukan praktek menggunakan perangkat PC, hub, switch, dan router. Jadi kita harus mengeluarkan banyak uang atau kocek yang cukup lumayan ya. Nah, dengan adanya Cisco Packet Tracer ini, hambatan seperti biaya yang tadi disampaikan kita bisa abaikan atau bisa kita lalui. Oke, dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, Anda dapat melakukan simulasi membuat jaringan dengan tidak perlu membeli salah satunya apa? Tadi sudah disebutkan dulu, router. Apalagi router itu ada. Ini adalah salah satu simulasi yang dapat membantu media pembelajaran tanpa mengeluarkan waktu, tempat, atau biaya yang lebih banyak. Nah, perhatikan Cisco Packet Tracer ini, apa yang kalian lakukan di dunia nyata sama yang ada nanti di Cisco Packet Tracer tersebut. Cuma bedanya di dunia nyata kita harus memegang perangkat tersebut. Paham? Kalau di sini kita tidak memegangnya, kita tinggal menggunakan desktop, kita tinggal menerap atau memanggil beberapa perangkat atau fungsi jaringan yang lain. Oke, next. Di sini apa yang Mary bisa jelaskan kepada teman-teman terkait Cisco Packet Tracer tersebut? Pak, kayak perangkat lunak yang dipakai untuk internet. Kalau tidak ada perangkat yang hardware-nya yang langsung, jadi kita pakai yang lunak itu. Pakai Cisco. Pengenalan jendelanya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan kalau kita mau menggunakan perangkat keras tanpa mengeluarkan uang yang banyak atau waktu atau tempat. Bayangkan kalau kita pakai komputer, kita butuh tempat yang agak besar, real seperti apa ya? Seperti kehidupan nyata. Jadi kita sangat terbantu. Perhatikan di sini ada beberapa menu yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada menu title bar, ada menu bar, ada toolbar, menu bar kerja dan seterusnya. Perhatikan di sini kalian tidak media pembelajaran. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada menu title bar, ada menu bar, ada toolbar, menu bar kerja dan seterusnya. Perhatikan di sini kalian tidak media pembelajaran ini nggak susah karena kita cuma menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kalian harus paham terkait hal ini. Oke? Bisa dilihat ya? Nanti materi saya kirim di grup. Terus lanjut, next. Untuk fungsi dari menu bar adalah untuk menampilkan baris perintah dalam bentuk simbol. Terus selanjutnya untuk fungsi utama toolbar adalah mempercepat akses sejumlah perintah yang sering dipakai. Oke? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan saya yang bertanya. Coba Asli Pak berdiri dulu. Coba Asli Pak bisa jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara penggunaan Cisco Packet Tracer ini kalau kita membutuhkan yang namanya server. Bisa dijelaskan? Silakan. Sebenarnya masih awam juga tentang software ini Pak. Tapi mungkin kalau kita dari penjelasannya Bapak tadi, mungkin kita bisa mengambil satu komputer yang ada di menu device. Device pertama dulu sebagai server, habis itu dihubungkan di komputer lain atau di device tadi ke device yang umum Pak, yang server tadi Pak. Oke, cukup, terima kasih. Silakan. Jadi perhatikan, kalau perangkat yang kita butuhkan
seperti server atau PC yang kita mau gunakan, Anda tinggal masuk di device, Anda tinggal drag, jadi ini gampang, tinggal di drag atau diklik double. Klik double dia masuk di lembar kerja. Oke? Jadi perhatikan di sini caranya untuk membuat simulasi jaringan di sini atau membuat topologi jaringan yang ada di Cisco Packet Tracer. Langkah utama itu kita siapkan dulu perangkat kerasnya. Nah, jadi perangkat kerasnya nanti Anda boleh simpan di lembar kerja ini. Oke? Di sini Anda boleh simpan di sini router, di sini PC1, PC2, PC3, di sini server, di sini PC1, PC4, 5, 6 dan 7. Perhatikan di kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, naik komputer itu tidak boleh kehidupan nyata. Jadi di situ kita bisa mengkonfigurasi naik komputernya, bisa kita konfigurasi IP address-nya, bisa kita konfigurasi MAC address-nya, bisa kita konfigurasi firewall-nya dan seterusnya. Oke? Jadi device peralatan atau ini, perhatikan ya. Ini biasanya kita fungsikan untuk mengadakan atau mengadakan atau membutuhkan perangkat keras seperti PC, oke, server dan lain sebagainya. Next, teman-teman, bagaimana cara penggunaan Cisco Packet Tracer ini kalau kita membutuhkan yang namanya server. 10 unit komputer itu ya lumayan, harga 20 juta sampai 30 juta. Di sini kalau kita mau pakai simulasi atau praktek, saya butuhkan laptop 10 Pak, tinggal pakai saja, tidak mengeluarkan kunci. Oke? Jadi perhatikan komputer pada poin A komputer, poin B itu laptop, poin C itu server. Oke? Ada gambar seperti yang ada di monitor. Perhatikan, dijelaskan. Generate itu poin komputer. Oke? Sama. Generate yang kedua itu B, dia laptop. Tampilannya juga Cisco juga ini semakin berkembang. Tampilannya juga seperti laptop. Terus generate C itu yang disebut dengan server. Pertanyaannya Pak, kalau di kehidupan nyata Pak, komputer kita setting seperti biasanya, kita menggunakan keyboard, kita menggunakan mouse. Di sini juga begitu. Hanya kalian tidak menggunakan keyboard dan mouse. Konfigurasinya kalian tinggal masuk ke menu konfigurasi. Oke? Jadi di sini next. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ini yang kalian selama ini praktekkan, ya? Yang kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu yang kalian praktekkan kabel straight dan kabel cross. Jadi di sini tidak perlu lagi saja bagaimana caranya Anda merakit kabel straight dan cross. Di sini Anda tinggal menggunakannya. Berarti di Cisco Packet Tracer di sini kabel straight dan cross dinyatakan sudah final atau sudah connect semuanya, sudah paham semuanya, susunannya dari susunan kabelnya sampai cara memasang konektornya sampai kita proses pengujian menggunakan tester. Nah, perhatikan kalian selama ini praktekkan, ya, yang kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu yang kalian praktekkan kabel straight dan kabel cross. Jadi di sini tidak perlu lagi saja bagaimana caranya Anda merakit kabel straight dan cross. Di sini Anda tinggal menggunakannya. Berarti di Cisco Packet Tracer di sini kabel straight dan cross dinyatakan sudah final atau sudah connect semuanya, sudah paham semuanya, susunannya dari susunan kabelnya sampai cara memasang konektornya sampai kita proses pengujian menggunakan tester. Nah, perhatikan ada gambar di sini. Konektor atau kabel yang digunakan, perhatikan ada tipe yang diberikan, ada tipe kode A, B, dan C. A itu kabel otomatis, konektor kabel yang otomatis, B itu kabel straight, C itu kabel cross. Dan kabel apa? Straight
jaringan, kita menggunakan jaringan antara komputer satu dan komputer satu atau peer to peer. Kabel konektor yang dibutuhkan itu strike atau cross? Kabel strike Pak. Kabel? Strike Pak. Bisa jika sedikit berikan alasan kepada teman-teman kenapa menggunakan kabel strike? Karena karena menghubungkan data yang sama. oke, baik, terima kasih, silakan duduk. Jadi saya luruskan kembali. Jadi jawaban teman kamu tadi itu yang menggunakan kabel strike. Jadi kalau kita menggunakan komputer yang sama, berarti kita tidak menggunakan hub, kita tidak menggunakan penyambung, kita tidak menggunakan penambahan core yang kita butuhkan. Berarti yang kita gunakan adalah kabel cross. Kemarin sudah belajar kabel cross yang kalian sudah rangkai kemarin. Jadi kita pakai kabel cross. Kenapa pakai kabel cross? Karena menghubungkan antara komputer satu dengan komputer satu. Peer yang biasa disingkat dengan peer to peer. Oke, baik, tidak apa-apa, kita lanjut. Perhatikan, untuk di Cisco pakai tracer terkait dengan konektor kabel itu dianggap hatam. Nggak perlu lagi kalian merangkai, nggak perlu lagi kalian crimping dan seterusnya. Di sini di Cisco pakai tracer ada kabel yang otomatis yang disediakan. Kabel otomatis ini pada saat kita fungsikan antara komputer atau switch ke komputer perangkat yang berbeda atau perangkat yang sama switch ke switch atau komputer ke komputer, kabel otomatis ini langsung mengenalinya bahwa topologi ini dia membutuhkan kabel strike. Topologi ini dia membutuhkan kabel cross. Paham nggak? Jadi enak, tidak perlu pusing. Ini strike cross enggak? Nanti kabel otomatis yang simpulkan. Tinggal kalian gunakan kabel otomatis. Jadi enak sekali di sini Cisco pakai tracer. Tidak, kalian tidak dipersulit untuk merakit. Itu kerjanya guru tadi saya bilang. Ada router, macam-macam router yang bisa digunakan. Ini kalau router kayaknya sudah biasa ya. Siapa? Adam, coba Adam, silakan berdiri. Coba Adam jelaskan kepada teman-teman apa fungsi dari router. Jadi router ini sebagai penyedia jaringan itu sesuatu seperti ISP itu. Contohnya ISP itu kayak Telkomsel yang biasa menyediakan jaringan kepada kita untuk bisa mengakses internet. Oke, cukup, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan kepada saudara Adam. Jadi sedikit saya tambahkan, router itu fungsinya menghubungkan. Jadi salah satu fungsinya menghubungkan antara jaringan komputer yang berbeda alamat IP-nya atau kelas IP-nya. Mungkin yang satu pakai kelas A, yang satu pakai kelas B. Jadi dengan adanya router dia dapat menghubungkan antara kelas A dan kelas B. Jadi itu fungsi router. Jadi kalau kita masih dalam satu jaringan LAN atau dalam suatu jaringan yang, perhatikan gambar ini next router tadi back. Gambar ini adalah gambar router. Pada bagian router ini kita bisa klik terus untuk pilihannya. Anda bisa gunakan sebelah kanan. Jadi pilihannya Anda gunakan sebelah kanan. Ini ada bagian macam-macam router yang dibutuhkan. Penggunaannya bisa Anda klik, tahan, dan tarik ke lembar kerja. Tadi sudah sampaikan ya. Jadi Anda boleh cara pakainya. Kalau Anda butuhkan router contoh seperti yang dibutuhkan ini 2621 XM, Anda cukup klik, tahan atau tarik ke lembar kerja ke atas, atau boleh dengan cara klik double. Tinggal sorong mouse-nya ke perangkat yang ingin dihapus. Oke? Nanti kita praktekkan. Next, komputer. Perhatikan di sini switch. Gambar ini adalah gambar switch bagian yang sudah mulai jelas.
Di sini maksudnya sudah mulai jelas guys, switch akan kita pakai untuk menghubungkan banyak komputer yang mempunyai port-port penyambung. Di sini ada yang tipenya 24,32. Perlu lagi kalian merangkai, nggak perlu lagi kalian crimping dan seterusnya. Di sini di Cisco Packet Tracer ada kabel yang otomatis yang disediakan. Kabel otomatis ini pada saat kita fungsikan antara komputer atau switch ke komputer perangkat yang berbeda atau perangkat yang sama switch ke switch atau komputer ke komputer, kabel otomatis ini langsung mengenalinya bahwa topologi ini dia membutuhkan kabel straight. Topologi ini dia membutuhkan kabel cross. Paham nggak? Jadi enak. Tidak perlu pusing, ini straight cross enggak. Nanti kabel otomatis yang simpulkan. Jika kalian gunakan kabel otomatis. Jadi enak sekali di sini Cisco Packet Tracer. Tidak kalian tidak dipersulit untuk merakit. Itu kerjanya dulu tadi saya bilang. Atau kabel ini digunakan untuk menghubungkan setiap device atau hardware perangkat keras, perangkat komputer, misalnya apa? Komputer dengan komputer, komputer dengan komputer dengan switch. Kabel diantaranya A dan B itu adalah kabel tadi sudah disebutkan rollover atau straight cross. Masalah penggunaannya kapan kita menggunakannya cross dan kapan juga kita menggunakan straight. Perhatikan keterangan di bawah ini. Perhatikan tadi sudah saya jelaskan, straight itu digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda, itu straight berbeda. Kalau komputer ke komputer itu berbeda. Sama komputer dengan komputer yang dibilang berbeda itu komputer dengan hub atau PC dengan hub, kalau itu berbeda perangkatnya, atau hub dengan switch. Hub tadi sudah disampaikan, kalau switch dengan hub itu dikenali perangkat atau jenis perangkat yang sama. Kenapa sama? Karena fungsinya hampir sama, menghubungkan lebih dari 2 komputer menggunakan port yang dibutuhkan. Sekarang bisa tanya, kalau router dengan PC kenapa dinyatakan sama? Siapa yang pernah lihat router? Jadi dia mempunyai port yang sama dengan komputer. Oke? Jadi untuk poin B, next setelah ini untuk poin C, untuk router PC juga bisa digunakan kabel kabel cross. Nah, jika kita kesulitan menentukan, kita harus menggunakan kabel A atau B. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini dia bilang, kalau Anda kesulitan untuk menentukan ini kabelnya straight atau cross, Anda boleh menggunakan kabel otomatis. Nanti kabel otomatis yang menentukan bahwa dia itu straight atau cross sesuai dengan kebutuhan yang kita buat nanti di topologi jaringan tersebut. Oke, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan ke. Kalau saya asli salah satu trading, di sini saya penasaran kan sudah dijelaskan tentang Cisco Packet Tracer. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara membuat topologi jaringan di software tersebut Pak? Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya cukup jelas. Kita back dulu kembali. Back. Sampai ke jendela. Back. Lagi. Inilah yang disebut dengan jendela Cisco Packet Tracer. Sedikit saya jelaskan, Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi simulasi jaringan komputer. Artinya aplikasi tersebut ini dikembangkan oleh Cisco Packet Tracer, di mana aplikasi tersebut ini ada juga versi-versinya. Jadi ini tampilan versi yang agak sedikit lama. Kalau tidak salah ini versi untuk 4.5. Nanti Anda gunakan versi yang lebih update lagi. Oke, next tadi pertanyaan teman kalian Asli Pak, bagaimana menggunakan software tersebut untuk membuat topologi jaringan. Jadi Anda tadi sudah dijelaskan dari awal ya, Anda tinggal desain dulu topologi yang ingin dibuat. Saya kasih contoh, saya mau buat topologi jaringan ring atau star.
Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu beberapa device yang kita butuhkan seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau yang kita butuhkan itu 4 device atau 4 komputer, ya kita siapkan 4 komputer. Kita masuk ke device, Anda tinggal klik double PC-nya yang dibutuhkan, otomatis masuk di lembar kerja. Atau klik lagi, drag lagi. Jadi dia otomatis PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Nah, PC tersebut ini dia seperti icon. Kita bisa gerak-gerak dia, geser-geser untuk menempatkan posisinya di mana. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik kiri tangan, sorong ke lembar kerja. Oke, biar dia rapi. Kalau kita membuat topologi jaringan bus atau ring, ya kita buat seperti ring. Kita buat bundar. Nah, setelah itu kita membutuhkan apa? Kabel connection. Ada di device peralatan hardware ini ada kabel ini. Kita gunakan yang otomatis. Anda cukup klik kabel yang otomatis. Anda klik PC 0, terus tarik mouse-nya arahkan ke PC 2. Secara otomatis kabel konektor akan terbuat dari PC 0 ke PC 2. Begitu juga dengan PC 2 ke 3. 1 ke 2, 2 ke 3. Oke? Setelah selesai Anda buat, Anda tinggal konfigurasi PC-nya masing-masing. Caranya gimana? Anda tinggal klik PC-nya. Ada menu konfigurasi di situ seperti pada dasarnya laptop atau OS yang lain. Setelah konfigurasi telah kita lakukan, topologi jaringan siap digunakan ya. Berarti pekerjaan telah selesai. Seperti itu ya. Oke? Ada lagi yang lain? Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita bertemu lagi di praktikum, di mana praktikumnya nanti kita akan melakukan praktik sesuai dengan materi perkenalan siswa paket tracer. Oke, jadi nanti di sidang mahasiswa diwajibkan mempunyai aplikasi Cisco paket tracer. Nah, sedikit saya sampaikan. Jadi ini terkait dengan praktikum minggu depan. Anda boleh menginstal Cisco paket tracer versi apa saja sesuai dengan kapasitas atau spesifikasi komputer Anda atau laptop Anda. Oke? Kalau Anda mau install versi yang premium, Anda harus daftar dulu ke Cisco menggunakan email Anda. Oke? Terus kalau Anda mau install yang free, Anda cukup download softwarenya di banyak ya di situs-situs Cisco yang menyediakannya, baik itu blog-blog yang menyediakannya. Anda tinggal download terus install. Jadi kalau yang free, Anda matikan koneksi internet supaya dia bisa running atau bisa digunakan. Jadi caranya Anda matikan koneksi internet terus jalankan Cisco-nya yang free. Kalau koneksi internetnya aktif, nanti dia minta user dan passwordnya, akun. Dia minta akun Cisco yang tidak daftar. Kalau tidak daftar ya tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.